Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Pok Darwis Darmasari. Kali ini kita mau eksplorasi ke kebun karet. Oh, perlu kalian tahu ya, ini kebun karet dulu dikelola oleh PT Jawati. Namun sekarang yang konon katanya sekarang dikelola oleh PT Indofood. Oke guys, kita lanjut karena sebentar lagi kita bakal sampai ke jembatan pertama kita. Sebetulnya di FAT pertama ini kita ada 2 jembatan yang bakal kita explore. Pantengin terus dan ikutin terus channel kita sampai channel kita meledak dak. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa share juga. Oke deh, cekidot. Jadi kali ini kita akan menelusuri tapak tilas peninggalan zaman kuno ya, rel kereta api atau bekas bangunan rel kereta api yang ditinggalkan pada zaman Jepang ya, Jepang. Jadi kita udah berada di spotnya nih. Kita akan review sedikit terkait keberadaan bekas rel kereta api tersebut. Ya guys, untuk lebih detailnya kita langsung ke TKP. Oke, guys, terus ya. Ikut terus. Check it out. Berjanji takkan kembali lagi. Putri oh lupa diri. Oh Putri tinggalkan mami. Tapi hidupnya glamor, yeah. Oke guys, nah saat ini kita lagi berada di bekas fondasi ya, rel kereta api pada zaman kolonial. Mungkin ada yang bilang bagian memang mungkin sebenarnya ini itu peninggalan pada masa kolonial Belanda, cuman diteruskan lagi ketika ada zaman kolonial Jepang gitu kan. Terlihat dari sini kita struktur bangunannya masih terlihat kokoh gitu kan. Jadi untuk mengenai sejarah kelam di balik eksotisnya wisata Halis Pulau Manuk, ternyata pada masa dulunya itu tersimpan sejarah kelam yang kurang terekspos atau tidak dilestarikan. Jadi mungkin dengan momen saat ini kita akan sedikit menjelaskan terkait peninggalan pada zaman kolonial. Jadi pada dulunya ini tuh peninggalan zaman kolonial Belanda. Untuk tahunnya saya lupa lagi. Cuman ketika Belanda sudah angkat kaki dari Indonesia, masuklah kolonial zaman Jepang. Nah, untuk Jepang sendiri memanfaatkan kereta api pada tahun 1942. Ya, Jepang masuk ke kita tahun 1942. Terus memanfaatkan kereta ini untuk mengeruk sumber daya alam dan mineral yang ada di desa kita, khususnya Darmasari, umumnya Bayah gitu ya. Nah, untuk rute rel kereta ini dimulai dari Saketi di waktu zaman Jenderal Dendels dari Belanda, dan mulai off-nya jalur kereta ini ketika tahun 1948 kalau nggak salah ya, ketika di tanggal 6 bulan Agustus 1945 Nagasaki dan Hiroshima di Jepang dibombardir oleh sekutu. Selang beberapa hari pendudukan pasukan Jepang di negara kita itu langsung pergi gitu kan.
Jadi untuk kisah secara detailnya mungkin kita tidak bisa menerangkan secara lebih jauh gitu ya. Cuman ini hanya gambarannya. Untuk fotonya ini sampai ke Sangko yang sekarang lagi di apa? Ada pertambangan lokal gitu ya. Untuk batu bara khususnya gitu. Memang waktu zaman Jepang ini sebagai transportasi utama untuk mengangkut sumber daya mineral berjenis batu bara. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Oke guys, ini beberapa kondisi bekas bangunan kereta api ya. Bekas jembatan kecil mungkin. Tapi ini udah dipenuhi akar-akar pohon yang udah berapa tahun, berapa ratus tahun itu saya nggak terlalu paham karena dan mohon maaf penjelasan kita terhadap sejarah yang ada di daerah kita sendiri ini bila mana ada kesalahan atau apa gitu, karena memang saya sendiri pun sama Bang Bodong hidupnya di era sekarang gitu, jadi penjelasan kita itu istilahnya kita nggak mengalami sendiri, cuman ada beberapa narasumber yang sepertinya patut kita percaya bahwa adanya sejarah di desa kita ini gitu. Jadi kita cuma menerangkan sepengetahuan narasumber yang masih hidup lah, masih ada lah gitu. Karena memang pada dasarnya orang-orang tua zaman dulu itu yang udah mengalami itu beberapa udah pada meninggal dunia. Jadi ada mungkin beberapa orang yang masih ada yang masih hidup gitu. Jadi kita tanya gitu. Kebetulan mereka nggak bisa datang langsung ke lokasi karena memang kondisinya ya guys udah tua lah. Jadi nggak mungkin juga kita bawa ke lokasi, cuman kita dikasih petunjuk seadanya gitu. Ini akarnya udah tertutup banget. Pagi sampai pagi lagi melayang-layang dia terbang dari sadarnya, oh jauh semakin menjauh. Putri sadarlah, oh sayangku, oh putri sadarlah. Kita buka sebentar ya sedikit. Airnya masih jernih guys, dialami karena berasal dari pegunungan di Kebun Karet di atas sana ya. Jadi masih bersih, belum tercemar gitu. Ini langsung mengalir ke pantai kita, pantai Halipulo tepatnya ke arah sana. Oke guys, bisa kita lihat ini jembatan dulunya ini bekas zaman peninggalan kolonial Belanda guys. Cuman berhubung sudah ada beberapa perbaikan, jadi bentuk aslinya waktu zaman dulu itu sudah mungkin sedikit berubah gitu ya. Banyak perubahan lah. Dan perlu diketahui juga bahwa perkebunan karet yang ada di wilayah sini gitu ya, wilayah Dharmasari, itu peninggalan zaman kolonial Belanda guys. Tadi kan sudah dijelaskan, mungkin tidak begitu detail gitu untuk mengenai peninggalan ya, di zaman kolonial gitu. Cuman menurut saya pribadi gitu, lebih mending zaman kolonial Belanda gitu guys, karena mereka mengajarkan tata cara berkebun dan mengajarkan sedikit-sedikit teknologi yang ada di Eropa gitu guys, ketimbang zaman kolonial Jepang yang hanya mengeksploitasi dan mengeruk sumber daya mineral yang ada di negara itu gitu guys. Oke guys, tetap pantengin. Ya pergi, berjanji takkan kembali lagi. Putri oh lupa diri. Oke guys, kita lanjut ke jembatan yang kedua. Nah, ke jembatan kedua ini lumayan agak jauh nih dari jembatan pertama kita.
Jadi untuk menempuh jarak jembatan yang kedua kita sebenarnya membutuhkan motor trail ya, karena lihat dari kondisi jalan itu jalannya berbatu dan kalau misalkan hujan nih kayaknya licin nih ya. Ya karena kita membuat konten ini dengan penuh inspirasi dan semangat tinggi, jadi Matic pun kita hajar. Hai. Menjauh, putri sadarlah, oh sayangku, oh putri sadarlah, oh adikku sayangku, oh, oh, oh sayangku. Udah nyampe nih di jembatan kedua sebelum jembatan tadi ya. Cuma bedanya jembatan ini agak panjang sedikit, kisaran berapa 25 sampai 30 meter lah sekarang ya. 20 meter kalau bisa lihat ke sana. Dari sana menyeberang sungai ini sungai namanya Sungai Cikomongbulan ya. Jadi sungai ini langsung terhubung ke jembatan Pulau Manuk, pantai Halis Pulau Manuk tempatnya. Ke sana paling ada sekitaran 900 meter lah ya. Jadi dari jembatan ini ke pesisir pantai Halis Pulau gitu, ada sekitar 900 meteran. Di sini juga bisa kita sebetulnya belum terekspos kemana-mana, baru kali ini kita nyoba ke lokasi ini. Ya lumayan sih lokasinya buat rekreasi gitu, keluarga atau para nelayan nyari ikan. Di sini juga bisa dipakai camping juga ya. Kebetulan lokasi ini jadi tempatnya nggak terlalu jauh gitu dari pemukiman, dari pantai, dari jalan raya, jadi mudah dijangkau gitu guys. Bagi teman-teman yang mau piknik atau liburan ke sini bisa jadi nggak terlalu jauh gitu, bisa dijangkau pakai contohnya kendaraan sepeda motor gitu kayak kita tadi. Soalnya ya, kebetulan belum bisa pakai mobil ya. Penjelasan yang lebih detailnya mungkin saya lebih belum apa ya namanya, belum paham betul ya, belum paham mendasar gitu. Jadi mungkin
Kalau bisa menjelaskan sedikit bang, menjelaskan. Ya, menyambung dari penjelasan rekan kita tadi memang benar gitu kan. Dan terkait untuk masalah destinasi wisata hari 10 itu kan ada nilai positifnya ya, dengan berdampingannya bibir pantai sama aliran sungai Cipongbulan. Jadi begitu kita selesai mandi dari laut kan lengket, bisa langsung membersihkan ke sungai Cipongbulan yang airnya tawar. Dari satu pondasi ke pondasi yang lainnya, dikarenakan ukuran sungainya ini memang lebar pada zaman dulu itu. Dan ini kebetulan ini itu apa yang menyambungkan nanti antara jembatan tadi di jembatan ini dan langsung ke mana? Sangko. Yang di situ terdapat zaman dulunya itu tambang batu bara. Jadi menurut narasumber yang pernah saya tanyai gitu, untuk bahan material pembangunan zaman dulu itu katanya zaman dulu kan belum ada semen ya, jadi masih secara apa ya, tradisional gitu, memanfaatkan apa kalau orang sini bilang apu, pasir kuarsa, dan apalah semacam bahan baku semen mentahnya gitu ya. Dan akhirnya terciptalah seperti ini. Mungkin ini juga pembelajaran buat kita mengenai konstruksi bangunan, kenapa zaman dulu itu dengan teknologi seadanya masih berdiri kokoh selama ratusan tahun gitu. Mungkin yang harus kita pelajari itu gitu. Selain dari sejarahnya gitu kan, dari histori berdirinya jembatan ini, fondasi jembatan ini, mungkin ada nilai untuk teknologi kedepannya. Boleh dibilang kita patut mengacungi jempol gitu, hasil karya-karya zaman dulu. Jadi selain ada peninggalan sejarah zaman penjajahan dulu, jadi sebetulnya yang membangun konstruksi ini tuh sebetulnya leluhur kita ya bang ya. Iya. Jadi leluhur kita lah yang mengetahui, yang membangun semuanya. Jadi leluhur kita dalam sistem kerja paksa gitu. Kebetulan betul yang dijelaskan Bang Bodong tadi. Jadi konstruksi bangunan ini tercipta dengan teknologi seadanya di zaman dulu gitu. Jadi belum pakai semen kayak sekarang, cuman bahan-bahan campurannya yang kemungkinan kita tidak tahu secara signifikan gitu. Cuman yang jelas konstruksinya itu, bangunannya itu sangat-sangat kokoh ya bang ya. Jadi kokoh lah istilahnya. Jadi nggak mengurangi kualitas dari tekstur bangunannya tersebut. Sebetulnya masih ada ya selain ini ya bang ya. Jadi masih ada selain jembatan yang kita review sekarang, yang dua ini sebetulnya masih ada jalur-jalur kereta api peninggalan zaman dulu masih, cuma belum kita review. Nanti seperti yang Bang Bodong bilang, nanti kita sambung paduannya. Dari cerita tadi itu kita ambil sisi positifnya aja ya bang. Iya. Jadi selain cerita kelam dan mistisnya gitu, sebetulnya kita bukan mengekspos cerita kelamnya ya. Jadi inilah, jadi kita itu sebagai putra Darmasari itu bangga memiliki peninggalan sejarahnya dari spot wisatanya gitu bang. Jadi selain spot wisatanya yang bagus, Pantai Pulau Manuk itu, jadi Desa Darmasari itu khususnya ya, jadi ada peninggalan zaman dulunya gitu. Jadi bukan sekedar yang masih kita gali lah, yang masih bisa kita gali. Jadi bukan sekedar wisatanya aja gitu, peninggalannya juga yang patut kita kenalkan ke publik gitu. Sebetulnya
sangat indah sekali gitu. Sungai yang berada di yang terhubung ke Pantai Halim Pulau itu indah lah istilahnya. Kita bisa lihat di sekitaran masih alami lah, masih alami, belum tercemar, belum kotor, jadi masih alami, airnya juga masih dingin, sejuk. Oke Bang, mungkin segitu aja ya penjelasan dari kita mengenai rel kereta bangunan bekas rel kereta api ini. Mungkin ada yang ditambahkan Bang? Ya mungkin sama gitu, sama dengan rekan kita gitu ya. Kita artinya di sini ingin mempertegas gitu kan mengenai sejarah yang berada di khususnya desa kita gitu, terkait kita tidak akan mengungkap atau membahas mengenai mistisnya angkernya gitu. Cuman kita itu tadi ingin mengupas ada nilai histori buat pengetahuan kita dan yang lain gitu, mengenai Desa Dharmasari, desa yang indah dengan wisata dan mempunyai histori atau sejarah di masa lalu gitu guys. Ya mungkin cukup sekian dulu guys. Oke, ikutin terus petualangan kita. Selanjutnya kita akan mempersembahkan atau mengenalkan spot-spot wisata atau spot-spot peninggalan zaman dulu yang ada khususnya di daerah Dharmasari Bayah ini. Jadi ikutin terus kegiatan kita berdua untuk memperkenalkan wisata selanjutnya. Oke, selamat siang guys. Putri